Sobat, kembali 15 menit ke depan dengan Andi Lasmana. KTP, kalau kita biasa kan kartu tanda penduduk, tapi ini Kristen tapi palsu. Nah, palsunya bisa juga mungkin secara KTP Kristen, tetapi perbuatan, sikapnya, ucapannya tidak mencerminkan seperti Kristus. Karena Kristen sendiri artinya Kristus, pengikut Kristus. Kristus sendiri artinya yang diurapi Allah. Allah menyertai. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana seorang Kristen bisa muncul istilah Kristen tapi palsu? Ya. Mungkin dahulunya dia permulanya indah, tapi nggak bertumbuh secara rohani, tetapi malah merosot ke daging. Coba kita lihat Galatia pasal 3 ayat 3 akan saya bacakan. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Daging itu artinya perbuatan daging. Galati 5, 16 ayat 23 lebih jelasnya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab, nah ini dijelaskan, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, ini terjebak Kristen tapi palsu. Ya. Akan tetapi, jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, ini solusinya. Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Ini palsunya. Kristen tapi begitu. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Kita sudah belajar okkultisme, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, seperti Saul, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan roh pemecah, kedengkian, pemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Seperti manusia di akhir zaman. Kenapa orang kok bisa dahulunya dengan pimpinan Tuhan, indah, tapi akhirnya jatuh? Seperti apa? Simson. Pertama, seperti Simson menuruti hawa nafsu. Simson itu asis Allah. Sudah, kalau dia taat jadi indah, tapi ndak hormat orang tua, nuruti hawa nafsu, berpacaran dengan orang yang nggak seiman sepadan. Akhirnya apa? Buta, diolok-olok, binasa bersama orang-orang Filistin. Kedua, penyebabnya adalah mata duiten, tamak. Gehasi contoh. Ya. Gehasi itu apa? Habis Elia kan Elisa kan sempurna. Elisa luar biasa. Tulang-tulangnya pun waktu orang dikejar musuh dan dilemparkan mayat kesentuh tulang bangkit. Mestinya Gehasi ini juga indah, tapi karena tidak jujur. Kita sudah belajar tulus dan bolos ya. Akal bolos demi kepentingan matre ya. 2 Raja-Raja 5, 21 sampai 27 sehingga Gehasi dihukum dengan satu penyakit kusta, bahkan tidak indah, tidak jadi penerus rohaninya Elia, Elisa, dia disingkirkan Tuhan. Ya. Ada lagi tentang Saul, ya kita sudah belajar, iri. Permulaan Saul rendah hati, perawakannya tinggi, gagah, dia dipilih Tuhan. Tapi karena iri, kemudian timbul membunuh. Ujung-ujungnya kita sudah belajar ke dukun Endor untuk okkultisme. Ya. Jadi hal-hal demikian, hal-hal yang membuat celah untuk daging masuk, jangan beri kesempatan. Semudah itu, kecamba atau tunas, kalau dicabut gampang. Tapi kalau biji itu dibiarkan sekian bulan, sekian tahun jadi pohon beringin misalkan ya, coba
sobat cabut itu, tidak bisa. Itu istilah daging. Kalau daging itu seperti pencederaan, iri hati, hawa nafsu, kita tolak dalam nama Yesus. Sedini mungkin gampang banget, seperti ngusir burung di atas kepala. Ya. Tapi kalau dibiarkan dia jadi pohon beringin, susah. Ya. Begitu. Ya. Kemudian kita akan melihat Roma 8:14. Ini untuk request yang hidup dipimpin oleh Kristus, ya. Ada kaitannya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau orang itu dipimpin Roh Kudus, artinya Roh Kudus itu kan membawa ke kebenaran. Yohanes 14:15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke. Juga dikatakan di dalam Yohanes 16:13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roma 8:14 itu adalah anak-anak Allah, adalah putra-putra Allah, adalah orang yang dipimpin Roh. Artinya apa? Pegang janji-janji firman Tuhan, renungkan siang dan malam, taati, lakukan. Nanti Roh Kudus itu menyertai. Karena orang-orang demikian itu dikejar berkat. Dikejar bukan masalah jasmani saja, tapi rohani. Kalau itu kita taat, hidup dipimpin Roh, bertumbuh, hidup di dalam Roh. Luar biasa. Jadi orang Kristen baru lahir baru, dibaptis, kemudian baptisan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Apabila taat bertumbuh lagi, hidup di dalam Roh. Ini seperti 5 gadis bijaksana yang berjaga-jaga membawa minyak. Kemanapun dia bau harum, bukan karena minyak wangi. Kesaksiannya, ucapannya, sikapnya mencerminkan Kristus. Ada buah-buah roh. Galati 5:22-23 dikatakan buah roh itu macam-macam. Ada sabar, murah hati, lemah lembut, dan sebagainya. Bisa dirasakan menjadi garam dan terang buahnya. Sebab itu kadang kita itu kalau menginjili orang, ya itu memang amanat agung. Tetapi juga harus orang itu melihat sikap kita, ucapan kita, tulus atau bulus, akal licik. Ya. Kemudian buah roh itu ada enggak? Kalau itu ada, sudah kita gak usah ngomong, sudah berbicara itu, ya. Surat tertulisnya bisa dibaca, ya. Puji Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa bisa sekarang ini kita hidup dipimpin Roh, hidup di dalam Roh, sehingga tidak ada kepalsuan? Bisa, ya. Caranya apa? Bersih-bersih. Hati kita dibersihkan setiap saat, diisi firman Tuhan. Kolose 3:16, hendaklah perkataan Kristus, ini perkataan yang tertulis, dibaca, direnungkan, jadi hidup, diurapi, diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bisa mengucap syukur dalam semua musim hidup. Entah itu susah, senang, biasa, netral, bisa memuji Tuhan hatinya, bisa bersyukur meskipun kenyataannya tidak baik, apalagi baik, luar biasa. Ya. Ini bagaimana caranya? Yaitu menyimpan perkataan Kristus di dalam hati dengan segala kekayaannya. Sobat, dengan setia melihat video ini, ya, sama aja belajar firman Tuhan. Ya. Kalau itu kita terapkan, dia akan bertumbuh firman itu. Bertumbuh, sehingga firman jadi daging. Artinya apa? Firman itu masuk di hati, kemudian menjadi sikap, timbul buah-buah roh untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Bagaimana kalau kita sebagai orang muda, katakan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pebisnis, dihadapkan dengan orang-orang yang istilahnya orang fasik. Ya. Mazmur 1 ayat 1-3, kita harus cerdik menghindar dan minta pimpinan Tuhan. Ya.
Jangan sampai kita juga berkumpul ke mereka. Artinya apa? Kasih mereka, jauhi kejahatannya. Karena apa? Dosa itu, pergaulan itu juga menular. Ya. 1 Korintus 15:33, pergaulan buruk akan merusak kebiasaan baik. Sobat, kesimpulannya, ayo jangan jadi Kristen tapi palsu. Tapi Kristen tapi sungguh-sungguh. Ya. Dipimpin roh, hidup dalam roh, ya. Sampai dengan apa? Sampai menjadi muncul buah-buah roh di dalam sikap, di dalam ucapan, di dalam perbuatan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bukan Kristen tapi palsu, tapi Kristen tapi asli loh. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam ini, buat kesempatan ini. Biar yang request sobat tentang Kristen tapi palsu boleh menjadi berkat. Dan jika sudah menjadi berkat buat sobat-sobat yang lain, boleh share kepada mereka yang sedang bergumul. Saya kok selama ini jatuh bangun di dalam dosa, kok tidak bisa stabil. Ayo kita boleh minta ampun Tuhan dan mari maju, hidup dipimpin roh, pegang janji-janji Tuhan, hidup di dalam roh dengan ketaatan, dan muncul buah-buah roh daripada Tuhan Yesus, daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin.